gimana sih kalau misalkan si engineer ini dapat penilaian kurang dari 70% tadi ya yang disebutkan. Nah, tentu ada sanksinya. Mungkin yang paling ringan itu peringatan gitu. Mungkin kalau udah agak berat itu ada. Oke, halo teman-teman, selamat datang di IM Room. Saya Ardi dan ini teman saya Mas Argo. Di sini kita sebagai IM di Refactory. Materi yang kita sampaikan kali ini yaitu tentang penilaian kerja, yang dimana penilaian kerja di Refactory itu ada 3 aspek ya, yaitu mencakup kedisiplinan, feedback klien, dan story point seperti itu. Ya, mungkin poin yang pertama itu dari aspek penilaian kerja, kita yang pertama tadi seperti yang disebutkan tadi, ada kedisiplinan. Nah, kedisiplinan itu apa aja Mas Abu? Lalu sebelum mengarah ke poin tadi ya mungkin bisa nggak sih diurutkan itu bobot yang paling besar ya di Refactory ini, jadi untuk aspek penilaiannya. Yang pertama itu story point saat ini, itu mengambil paling besar. Terus kedua itu feedback dari klien, dan ketiga masalah kedisiplinan. Nah, dari 3 parameter ini nanti akan dikalkulasi untuk yang menjadi minimal thresholdnya itu 70% sekian ya. Nah, itu untuk saat ini. Jadi mungkin dibahas dari yang bobot paling besar dulu ya. Story point. Nah, story point itu kan dia ada di dalam suatu tas ya, atau tiket ya. Jadi sebagai engineer di Refactory ya berkewajiban untuk mengambil satu tiket yang bobotnya 2 story point dan harus diselesaikan di MFT-nya di jam kerja. Jadi ketika sudah komitmen untuk ngambil tiket dan story point-nya sudah jelas 2, dan itu ya harus berkewajiban jam 6 lah ya Mas Kemal. Ya, jam 6 itu sudah bisa deliver, ada pull request-nya, ada evidennya, dan ya ada di formatnya prinsipal ya untuk syarat tiket itu bisa resolve. Nah, apa sih yang jika tidak sampai ya di story point ini ya untuk hariannya, dan mungkin dari mekanisme yang ada itu ya engineer terkait bakal mengikuti priority stand up, di mana di situ semangatnya itu ya memberikan solusi kenapa tidak selesai dan apa sih yang harus di take away buat si engineer-nya itu supaya next day-nya dia sudah tahu harus gimana, misal ketemu hal yang seperti ini. Dan dari 2 story point yang sudah dicapai akan mengakumulasikan secara 1 bulan penuh ya, dan itu kalau dihitung per minggu kan harusnya 10 ya, 10 dan dikali dalam sebulan itu ya udah 40-an, otomatis dari 40 itu parameter penilaian itu ya sudah full ya, atau 50% sendiri ya, itu sudah artinya ya sudah standarnya di situ. Nah, mungkin untuk poin kedua masalah feedback klien, ya Ardi mungkin bisa ya dilanjutkan. Oke, masalah di feedback klien itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama itu penyelesaian, terus komunikasi, sama satu lagi itu teknis. Nah, dari 3 aspek ini nanti dirata-rata. Misalkan dengan bobot nilai masing-masing itu 1-5. Nah, untuk standarnya dikatakan engineer itu bagus atau kurang, itu biasanya standarnya itu minimal mereka dapat rata-rata 4 gitu. Jadi ya bisa dibilang diusahakan engineer itu dapat
di komunikasinya 4, terus di di penyelesaiannya 4 juga, minimal 4, sama yang satu lagi teknisnya juga 4 gitu minimal itu. Kalau bisa ya 5 semua gitu kalau secara nilai sempurna. Nah, feedback klien itu bisa dibilang cerminan pekerjaan engineer-nya gitu. Mungkin bisa dibilang SP-nya selesai tapi secara teknis dia bisa aja kurang gitu, nggak sempurna terus. Mungkin aja dia juga selesai pengerjaan tiketnya, dia dapat 2 SP sehari, namun untuk komunikasi bisa aja dia mungkin slow respon lah, atau sampai ya dicari timnya itu agak lama gitu. Nah, itu bakal mempengaruhi sisi komunikasi. Nah, untuk feedback klien itu terkait itu. Kemudian yang aspek ketiga tadi ada kedisiplinan. Nah, kedisiplinan itu contoh yang pertama di refactory kan toleransi masuk ke kantor ya itu jam 10 gitu. Maksimal jam 10. Ketika lewat dari itu, maka itu akan mempengaruhi poin kedisiplinan si engineer gitu. Lalu ada lagi misalkan contohnya ketika kita ada submission sore gitu. Nah, kalau kita cek apakah si engineer itu udah submit maksimal jam 6 sore buat isi daily tugas mereka hari ini maupun tugas mereka untuk besok datang. Nah, nanti misalkan ternyata jam 6 engineer-nya belum submit atau lupa gitu, nah itu akan mempengaruhi poin kedisiplinan seperti itu. Nah, gimana sih dari IM itu cari menjaga performa engineer? Mungkin yang pertama itu terkait assignment ya Mas Argo ya. Ya, assignment. Jadi tiap misalkan di sore hari itu kita udah tahu datanya mana yang ada task atau belum, itu kita tahu dari sana. Nah, misalkan katakanlah si engineer ini tidak ada task gitu, otomatis dia besok belum tahu mau ngerjain apa. Nah, mau nggak mau si engineer ini harus komunikasi ke IM atau ke sebisa berusaha untuk mencari task buat besok itu. Nanti tentu si engineer ini juga bakal dibantu IM untuk dicarikan task gitu. Mungkin bisa bantu mengurangi load engineer lain yang kebetulan tasnya gede gitu. Nah, misalkan ternyata nih si engineer udah muter-muter nyari nggak ketemu, terus gimana Mas Argo? Biasanya sebenarnya untuk yang project only aku rasa sih nggak ada ya, paling ada sedikit blokernya di switch stack. Nah, itu terkadang mungkin yang udah dijalani saat ini kan ya kita bisa cek lebih dalam di sprintnya suatu project itu, di board aslinya, di boardnya klien itu bisa nggak sih di mirroring. Nah, untuk saat ini ternyata banyak yang bisa di mirroring karena dari engineer sendiri belum mirroring secara full di boardnya refactory, dan itu bakal diambil atau desain ya dari IM-nya ke engineer yang di sore harinya belum submit tas apa sih untuk besoknya. Nah, dari mekanisme yang ada ya seperti itu Ardi. Oke, nah mungkin lanjut ke poin yang ketiga ya dari materi ini, yaitu tentang gimana sih kalau misalkan si engineer ini dapat penilaian kurang dari 70% tadi yang disebutkan. Nah, tentu ada sanksinya. Mungkin yang pertama bisa, yang paling ringan itu peringatan gitu. Nah, yang paling ringan itu peringatan. Mungkin kalau udah agak berat itu ada SP1, surat peringatan 1, lalu surat peringatan kedua dan ketiga. Kemudian nanti bisa, kalau misalkan ibaratnya udah kebangetan gitu, itu bisa dikenakan PHK gitu. Nah, tapi rata-rata engineer di refactory itu bisa dibilang jarang banget
mendapatkan surat peringatan gitu. Karena performanya sebisa mungkin kita jaga terus gitu. Untuk poin lainnya ya, mengenai penilaian itu ya di Factory selama ini kan berjalan 1 bulan sekali ya, dari one on one, terus menyampaikan ya ini result si engineer-nya berapa selama 1 bulan, dan untuk kedepannya dan ya kita bakal lebih apa ya, lebih apa ya istilahnya? Lebih agresif lah. Nah, lebih agresif lagi di per minggu ya, per pekan kita akan terus mengupdate data dari suatu engineer, berapa sih yang sudah di hit dari engineer tersebut selama 1 minggu. Kan kalau secara logik kan sehari 2 berarti seminggu itu ya otomatis harusnya 5 ya. Nah, dari story point yang bisa di resolve. Nah, jadi untuk sebenarnya sebagai tindakan preventif aja. Jadi ketika sebelum 1 bulan, dari EM ini udah bisa ngambil sikap. Wah ternyata ya ini belum sampai, kemungkinan nggak sampai 40. Nah ini kemungkinan bisa diusahakan cari sampai di akhir penilaiannya selama 1 bulan. Dan kemudian ya otomatis ya anak ini ya harus bisa kerja lebih cepat atau overtime untuk mengejar target seorang engineer di Factory. Nah, case-case lain, nah mungkin ya ada lagi nggak yang bisa mempengaruhi aspek penilaian selain dari tadi? Ya mungkin bisa dari attitude ya gitu. Nah di Factory sendiri kan bisa mungkin kalau attitude-nya itu nggak ya profesional gitu, jangan sampai di hadapan klien atau di sesama teman itu sikapnya nggak profesional gitu. Itu mempengaruhi pilihan kerja juga. Terus misalkan katakanlah si engineer ini dapat SP, gimana kalau lebih dari 2 sehari, katakanlah 3 gitu. Nah yang jelas misalkan dalam beberapa bulan, misalkan si engineer ini bisa lebih dari 40 ya dalam 1 bulan, misalkan katakanlah dia konsisten 45 gitu. Nah maka nanti ada reward tersendiri dari dari perusahaan, yaitu mungkin berupa tunjangan atau apa gitu. Nah kalau dia bisa konsisten lagi, dia bakal naik ke jenjang lebih tinggi gitu, misalkan jadi mid atau senior gitu. Bahkan mungkin kalau kontribusinya udah dirasa udah tinggi, mungkin bisa ke karir path yang lain gitu. Kayak kalau di Factory ada engineer manager, terus ada lagi tech fellow, sama lagi principal. Ya dari poinnya Abdi, untuk mengenai attitude itu sendiri ya, yang pertama ya wajib senyuman. Nah itu ya wajib senyum dan solidaritas ya, artinya ya, tadi ketika ada temannya yang mungkin kesulitan atau belum selesai, jadi engineer satu sama lain ya tidak boleh tinggal diam. Jadi ya malah harus tahu kenapa nggak selesai, dan untuk masa trial and error-nya itu kita limit ya 1 jam. Nah ketika divalidasi dia lebih dari 1 jam, nah itu akan mengurangi penilaian dari kedisiplinan sebagai seorang engineer, karena ya tadi aturannya sudah dibuat selama 1 jam. Ketika 1 jam belum bisa resolve, nah ini perlu di-unblock, dan engineer ini harus bertanya ke yang lebih berpengalaman supaya target hariannya atau task yang ada itu bisa selesai berdasarkan ya tadi komitmen yang ada. Mungkin nyambung sama yang terakhir dari Mas Arjo tadi, yang sejam engineer itu harus maksimal sejam ya untuk resolve blocker gitu. Misalkan dia nggak solve, harus tanya gitu. Nah yang jelas di Refactory kita dituntut bukan itu sih, jangan takut bertanya gitu, karena
kita semua orangnya open gitu, mau kita tanya ke siapapun itu, baik dari sesama engineer gitu, terus mungkin yang lebih senior lagi, bahkan kalau perlu ke manajer atau mungkin lebih tinggi lagi CEO ya. Ya, Mas Tovan sendiri sangat Ya, open. gitu. Ya. Ya jadi yang penting itu tujuannya itu tercapai gitu, tasnya selesai dan ya performanya naik gitu, biar mendapatkan ya hal-hal yang mau dicapai gitu. Ya mungkin itu aja IM Room pada episode pada kali ini. Nantikan episode selanjutnya. Oke, thank you. Bye.